Mas, aku punya surprise buat kamu. Surprise? Kan aku belum ulang tahun. Buka. Sayang. Sayang. Kau hamil? Iya, Mas. Aku hamil. Akhirnya sebentar lagi keluarga kecil kita bakalan lengkap. Sebentar lagi aku bakal jadi ayah. Oh, jadi ini yang kamu lakuin belakang aku, Mas? Dasar kamu ya, Pak! Mbak siapa ya? Kan udah saya sembarangan. Saya istri sahnya Mas Eman. Mas, apa ini bener, Mas? Jadi selama ini kamu bohongin aku. Waktu kamu mau nikahin aku, kamu bilang kamu gak punya istri. Oh, jadi selama ini kamu bilangnya single, Mas? Aku ini kurang apa, Mas? Selama ini aku kasih yang terbaik buat kita. Sayang, dengerin aku dulu ya. Aku tuh digodain sama dia buat nikah sama dia. Dan aku nggak tahu, aku nggak sadar. Enggak Mas, kamu bohong. Kamu yang bilang sama aku kalau kamu nggak punya istri. Makanya aku mau sama dia, Mbak. Tapi sekarang aku hamil anaknya dia. Apa? Kamu lagi hamil anak dari suami aku? Dasar kamu ya perebut suami orang! Cepat anak haram itu. Mas, cepat kamu beli obat penggugur kandungan. Mbak, aku mohon, Mbak. Mbak, aku nggak tahu apa-apa, Mbak. Beneran, Mbak, aku minta maaf. Tapi anak ini nggak salah, Mbak. Mas, cepetan! Mbak, sumpah aku nggak tahu, Mbak. Justru di sini aku korbannya. Yang salah semua ini Mas Eman, karena dia udah bohongin kita berdua, Mbak. Lepasin! Mbak, sumpah demi Tuhan. Sain tau. Kalau aku tahu dia udah nikah, aku gak bakal mau sama dia, Mbak. Nah, tapi sekarang. Tapi apa? Hah? Kamu ragu pisah sama dia karena kamu lagi mengandung anaknya? Makanya saya bilang kandungan kamu sekarang juga. Mbak, aku gak mau, Mbak. Anak ini gak salah apa-apa, Mbak. Mas, cepetan. Cepetan kasih obat itu ke mulutnya. Mbak, aku pegangin. Karena jangan. Cepetan, Mbak, jangan, Mbak. Iya. Saya ini akibatnya kamu merusak rumah tangga orang. Halo. Jadi eta si Dana teh pelakor gitu alias perebut suami orang? Ih, gua kagak sangka ya ternyata si Eman udah punya bini di kampung lain. Mah dirodok lu pada. Kenapa Dona diperlakuin kayak gini ya? Kamu siapa sebenarnya? Saya istri sahnya Mas Eman. Kenapa? Kamu mau bela perebut suami orang ini? Maaf ya, tapi ini bukan maksudnya saya mau belain atau enggak. Tapi ini masalahnya memanusiakan manusia. Gimana kalian nyebut diri kalian itu manusia? Kalau ini cara kalian memperlakukan orang lain. Seharusnya kamu bicara dengan dia. Gimana caranya dia memanusiakan manusia? Hanya dia yang perebut suami orang. Aduh, Tuhan, Mbak. Aku gak tahu apa-apa. Bang Eman, diem aja. Bisa-bisanya Bang Eman udah punya bini terus masih cari perempuan lain. Terus sekarang udah begini, diem doang, kagak ada tindakannya. Kesian tuh. Tetap aja ngerebut suami orang itu salah. Ya kayak nggak ada laki-laki lain lagi. Kalau udah kayak gini, yang jadi korban itu istri pertama, bener kan? Udah. Tolong jangan berasumsi. Mas, Mbak, lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan aja.
ini kekeluargaan bagaimana? Kan lu tahu ini pelakor, ini bini sahnya. Lu perempuan bukan sih? Lu punya perasaan nggak? Bagaimana kalau tiba-tiba Babang Malik yang selingkuh? Lu kagak mau marah-marah juga? Bener pisan atuh Iput ogenya amit-amit bang bayi gitu. Kalau suami Iput selingkuh, pasti si pelakor teh geus dijambak, diwajek, disik-sik, pokoknya mah mau diberi ampun, pokoknya mah tingalikeun. Aduh ini kayak enak ya. Enak Bu, cobain dong. Masa sih? Ih. Lihat no, Dona. Ya eleh, masing aja dia punya muka ya balik ke kampung mari. Jam begitu mulutnya Bu Yen. Mau gimana pun, dia tuh baru habis keguguran. Harus ada empatinya apa sih? Sotoy lu. Dona. Dan Gua mah bukan kagak empati sama permasalahan yang menimpa lu Begono, ya. Tapi gua bingung dah, lu ngapa balik lagi ke kampung mari? Pan si Erman tuh udah mutusin tuh tinggal serumah lagi sama bini tuanya si Mimin Begono. Iya, saya juga bakalan pindah minggu ini. Kemarin Malik sama Aini udah bantuin saya nyari kontrakan sama bawain barang-barang saya. Eta memang wajib atunya kamu teh kudu pindah gitu ke kontrakan, tong balik deui ka imah eta. Secara gitu kamu teh udah diusir masa mau baik lagi? Teh buka ka era maneh teh buka harga diri pisan. Bener lu. Lagiannya gua heran banget sama lu. Lu pencantik, ikan. Lu bisa cari jomblo, apa cari duda, Begono. Bener pisan eta teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang Bro. Oke. Ibu-ibu, walaupun Dona emang salah, tapi ibu-ibu juga nggak berhak memperlakukan Dona kayak gitu, ya? Tuh, dengar. Bang Bro, lu kalau kagak paham perasaan perempuan, lu kagak usah komen. Lu kagak tahu bagaimana rasa sakit hatinya perempuan kalau diduain. Barangan aja lu kalau ngomong kate-kate lu. Jangan gas gitu, biasa aja. Neng Maya, kamu teh jagainnya, eta si Kasep Fahri teh baik-baik gitunya. Sana teh Iput liatnya dia teh sampai segitunya belain eta si Dona. Ibu-ibu, kalian tuh jangan salah. Udah. Omongan ibu-ibu nggak pernah bisa kita bantah. Udah. Lagi kalau soal perselingkuhan kayak gini, udah. Ini kita pergi aja Yuri. Kagak, nggak begitu ceritanya. Iya Dona. Iya, hati-hati Dona. Lu no, BDKT aja biar jadian Begono. Jadi kagak gangguin laki orang. Agak begitu dong. Kayak ada yang habis makan di Zara itu. Bunganya juga masih baru. Pak Mehmet? Pak? Iya. Ini mau nanya, Pak Mehmet tahu nggak ya siapa yang habis ziarah ke makam ibu saya? Ya, tahu dong. Kan orangnya baru pergi beberapa menit yang lalu. Oh iya? Terus Bapak tahu nggak orangnya siapa? Warga kampung sini juga? Kayaknya bukan orang sini deh. Tapi dia itu bapak-bapak udah tua gitu. Bapak udah tua. Oh, Pak Mehmet nggak nanya siapa namanya atau dari kampung mana? Siapa tahu aja kan itu kerabat saya. Waduh, saya nggak sempat nanya sih. Cuma tadi waktu saya lagi bersihin atau nyapu di makam Ibu Nurul ini, saya sempat dengar Bapak itu bilang, makasih karena Bu Nurul selama ini sudah ngerawat anaknya. Yaudah ini, saya lanjut kerja ya. Makasih ya Pak Mehmet. Iya, sama-sama. Iya. Sebenarnya dia siapa? Dan siapa anak yang dimaksud ya? Kenapa aku harus ngalamin semua ini? Baru aja aku ngerasain bahagia dikasih calon bayi. Tapi sekarang dia udah gak ada. Kenapa semua orang gak ada yang percaya sama aku? Kenapa juga Mbak Mimin nyimpulin sendiri kalau ini semua salah aku? Bahkan dia tega ngebunuh anak aku. Ini rambut aku.
Ini pasti gara-gara obat penggugur itu. Bahkan sekarang aku udah gak cantik lagi. Aku udah kehilangan kecantikan aku. Rambut aku juga udah rontok. Mas, kamu kesini mau jemput aku kan? Dona, dengerin aku ya. Aku kesini buat talak kamu. Mas, kamu tega sama aku, Mas. Kamu udah bunuh anak kita dan sekarang kamu ngacelain aku, Mas. Mas, kamu jahat. Gimana kalau kita taruhan gitu, siapa yang kuat makan pedas dia yang bayar. Agak adil tuh namanya. Kan tahu sendiri, saya kagak kuat pedes-pedes banget. Pasti saya yang kalah. Ganti-ganti yang lain. Gak resep gua mah. Dona, ngapain ditutupin muka lo? Emang lo masih punya muka? Buat di kampung mari begono. Ih, kagak ada malunya lo. Udah Dona, bukannya kita teh kasihan atunya sama kamu gitu. Tapi dengan melihat penampilan kamu yang sekarang menyedihkan, eta teh meni pucet, meni out-outan. Kenapa atuh kamu teh masih tetap tinggal di kampung ini? Henteu pindah aja ke kampung lain gitu. Jangan pada julid apa mulutnya. Hah? Si Dona kan nggak pernah gangguin kita. Udah, diam aja. Lo yang diem. Gak usah ikut campur lo. Kenapa saya harus pindah dari kampung ini? Saya nggak salah apa-apa kok. Coba Bu Yeyen bayangin aja. Kalau seandainya Bu Yeyen ketemu sama laki-laki yang akunya single dan dia mau menikahin Bu Yeyen terima nggak? Nah, tuh. Ingat nggak, Bu Yeyen juga pernah kayak begitu? Hampir ketipu sama PDKT Bu Yeyen. Bukan hampir lagi, udah nyemplung setengah. Untung kagak jadi. Udah lo diam, gue yang mau ngomong nih sekarang. Dona, gue kasih tahu sama lu ya. Selagi pun nih diadu nih, ya. Kita kudu belain yang mana? Antara istri sah ame istri siri yang kagak diakuin kayak lu begini nih modelannya nih. Ya pasti jelas kita belain bini sah lah. Bagaimana sih lu kagak bisa cari lakian lain aja? Yuk, sekarang kita cabut aja ya, kita makan bakso. Gak usah pakai tantangan. Saya yang traktir. Wah, ditraktir. Yaudah, bye. Mantep nih bakso. Bang, waduh, gimana nih? Penuh begini, apa kita bungkus aja kali Dan? Itu ada Fahri sama Maya gabungnya sama kita. Ayo. Fahri, Maya. Kita boleh kan gabung di sini? Besok-besok juga nggak apa-apa nih sama si ibu ini. Boleh. Tapi Bu Yeyen sama Bu Iput jangan julid. Apalagi tadi juga udah julitin Fahri poligami. Bang Bro, emang Bang Bro tersinggung ya sama omongan Yeyen? Emang nih bacot Yeyen sekate-kate nih, ya elah maafin ya. Iya tuh Neng Maya, Fahri. Tadi teh cuman spontan aja gitu, henteu beneran. Bohong banget, Mai. Tadi masih ngejulit sama si Dona. Duduk aja. Tuh boleh. Saya sama Maya juga udah mau selesai. Nah, duduk tuh. Mantap, Pak. Minta 3 lagi ya, buat mereka. Nanti uangnya saya aja yang bayar. Cakep, ayo gas. Duduk ya, duduk. Ular! Ular, mana? Mana ular? Mari, aduh beneran. Mana? Kamu ketawa sih? Nggak ada. Aku bercanda. Kamu tuh keselin banget sih. Jangan jadi kamu modus ya pengen aku peluk-peluk kan. Ih, genit banget sih dasar. Aku modus sama kamu, Ay. Lagian kamu tuh mulai deh kebiasaan kamu tuh. Duduk sendirian, bengong. Lagi mikirin apa sih? Enggak ada yang bengong-bengong. Orang lagi ini ngebaca kontrak kok. Ya, kalau emang beneran kamu nggak mikirin apa-apa, aku pengen bahas masalah yayasan sama kamu.
Ay, kita besok ada jadwal ketemu donatur nggak? Ada. Mau aku anterin? Kamu tuh cinta nggak sih sama aku? Iya. Iya, bukan gitu maksudnya. Jadi kamu nggak cinta sama aku? Iya, bukan. Ih, ngeselin banget sih. Bisa Aduh. stop ngajaknya bercanda kayak gitu, nyebelin tau nggak rese. Ya, Ay, kamu juga harus stop bengong-bengongnya kamu. Nggak lo, tapi maksudnya gini. Nggak apa-apa kalau emang kamu belum siap mau cerita sama aku. Cuman kamu harus ingat kalau aku selalu ada buat kamu. Waalaikumsalam. Oh iya, tadi cuman kurang di bagian pasal 4-nya aja sih, Ay. Kok tiba-tiba jadi bahas ini? Iya, tadi kita lagi baca kontrak kok. Kayaknya ada yang dokumennya ketinggalan sebentar ya, aku ambil dulu. Iya, Sebentar. betul.